Buat cuma baju selai senyo. Iya, iya. Kak awak ko cuma baju selai, batigo ng baju selai aja, Pak. Nah, ini bersama udah Azwar kita sananya. Ini di rumah beliau yang memang rusak parah nih. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang di sini. Tadi kita hitung ada 20 buah bangunan. Kami perwakilan dari Puskesmas Asam Kumbang meninjau lokasi pasca bencana di Kampung Pancong Taba. Sangat menyedihkan dan memilukan hati sekali melihat kondisi keadaan yang ada sekarang ini. Jarang ketemu seribu sobo sana. Bawang. Jadi di posko Mapala UNP nih salatnya anak-anak ya. Tuh. Abang. Ini abang itu dari TNI udah sampai sana. Berapa buah mau? Berapa? Oh, berdua, Pak. Alhamdulillah. Oh, ngalu kadang berdua di situ berdua ya. Yang ngalu kadang lah berangke. Oh iya. Oh, lewat ke limo kada, limo nak. Oh iya. Nah, ini ada Iko dari bantuan atau Pak Go? Enggak, Pak. Oh, dari UNP yang kok dari UNP Jo. Oh, dari Mapala kan? Heeh. Donasi, jadi donasi kami itu kami buat ke bahan-bahannya. Oh, gitu. Sip. Ini donasi dari Mapala UNP sana. Udah berapa hari? Udah hari ketiga, Pak. Dari berarti hari apa kemarin masuk? Hari Minggu ya? Oh, sekarang udah Selasa. Siap, semangat selalu mahasiswa. Mudah-mudahan berkah dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Sanak dan Berado, ketemu lagi di channel Kampung Kita. Ini Sanak, kita berada di lokasi tempat terjadi banjir bandang, tepatnya di Pasir Talang, Pancong Taba. Ini bareng Pak dari TNI. Lagi menunggu heli ya, akan mengantar bantuan dari Padang sana. Dan ini lokasi terparah. Di sini ada 4 rumah ternyata ya. Memang ada 4 rumah. Di bagian di sini 3, di belakang 1. Ada sekitar 17 rumah di sini. Kemudian yang di sana tuh yang terlihat itu sana, itu ada bagian dapurnya yang masuk air dan lumpur. Kebetulan di depan tuh alhamdulillah menyelamatkan pohon, menyelamatkannya sana. Kemudian yang di ujung sana rumah Uni Linda kalau nggak salah, tadi sana tuh bagian belakangnya udah roboh. Kemudian yang di tengah dekat kantor Wali Negari itu rumah Amak Nuraini kalau nggak salah tadi sana tuh. Itu lumpur di dalam rumahnya sekitar 50 cm ketinggian sana. Aku rumah siapa nih? Nah, yang tonggak kau yang kau. No, Yusril ya. Ini ada tiangnya, yang bekas tiangnya sana. Kita bersama Uni, pemilik rumah. Siapa nama Uni nih? Yuni. Rumah Uni yang Iko, yang mah. Pak Yusril. Yang rumah Uni yang mah. Yang atoknya yang tinggal ya, yang atap tuh tinggal sana. Jadi yang hilang tuh nih, yang hilang memang total hilang. Berarti berapa unit? Duo. Kemudian yang rusak parah itu memang atapnya yang apa? Rumah Uni sih ya. Kemudian yang di belakang hilang parah aja tuh kan. Berarti ampe gitu nak. Yang di belakang dulu sampai yang mula pernah sampai ke belakang, tapi atoknya lah memang lah apa tuh. Tapi bang parah sih yang ikol. yang di belakang itu cuma semalam ya, baru. Oh, baru pindah nak kan itu kan. Nah, itu. Kita coba menelusuri puing-puing rumah yang dihantam. Tapi di sini alhamdulillah seperti diperhatikan sana, ini benar-benar kayu yang tumbang karena gelodo. Nah, ini perhatikan sana, ini tak ada bekas potongan, nggak ada, karena kayunya utuh. Seperti diperhatikan tuh, ini utuh. Nah, tuh nggak ada yang bekas potongan, kayaknya nggak ada. Yang ini terlihat seperti yang sana bisa perhatikan. Nah, ini juga yang di bawah. Nah, tuh memang murni kayak kecabut dan jatuh. Yang ini beda dari tempat lain sana. Yang ini juga tuh kayu besarnya ini memang karena banjir, karena galodo nih sana.
bekas gergaji nggak ada yang ini sana. Yang terjadi di Bayang Utara ini, tepatnya di Pancuang Taba. Berarti yang kayu nggak ada yang bekas potongan apa? Yang mana? Kau memang murni tercabut karena gelodo, tak? Nah, ini kita lanjutkan. Ini masjid sana nih. Dari sejauh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan yang ini 7, kita hitung dulu sana. 7, ada 8, kemudian 9 dengan yang kanan nih 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang depan kita yang lemah nih, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 20. Nah, yang ini adalah anak dari pemilik rumah yang tadi hanya ada beton aja, tinggal sana ada besinya aja. Berarti barang ini ada, kalau lihat ada keluar jalan, ada doh. Ada buat cuma baju selai senyo. Iya. Kak awak kok cuma baju selai, batigo nang baju selai aja. Pak orang lain angkut barang-barang sedut. Sampai sendok bakar ini susah nyampe dulu. Nah, itu bagus ya terlembek itu tuh atau awak biasa tak pernah merdeka dah Pak. Oh, jadi dah pernah merdeka tuh siaga awak dari dulu. Oh, tapi gitu. tidak ada kayak ikut dulu kok Pak. Dulu lain masih gadang cuma bisa aja jampang. Iya. Tidak nyangku ada anggo aja telarin alhamdulillah ini Pak. Oh, berarti ketika gelodo itu datang nih nasi di rumah atau lah keluar tuh? Awak menjapu orang kayak dulu. Oh. Awak bawa keluar. Nah, tuh pas sayurnya tibo gadang tuh di mau nih tagak. Alai alhamdulillah kami sudah lah jatah. Lah teh tuh ya. Oh. Siapa mau nih? Rini. Berarti pemilik rumah siapa nama kayak ini? Yusril. Ini anak Pak Yusril sana. Ya. Nah. Berarti kita ulang lagi sana. Berarti yang udah kita hitung oleh Pak. Berarti yang dari kanan dulu, dari kanan. 1, 2, 3, 4. Ini kok 1 kok? Nah, 4, 5, 6, 7, masjid musalah 8, depan musalah 9, kemudian yang hilang 2 nak. 3 ya. Jadi yang hilang 2, berarti berapa tadi? 9, 10 nak. Pasti. Ini jumlah bangunannya kita hitung sana. Berarti dari ujung, dari sebelah kanan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7 dengan musalah, 8 di depan musalah, yang hilang 2, berarti 10. Kemudian ada rumah ketek dari Sabaleh, kemudian ikole atau ada di muka kau ndak? Nah, kok Sabaleh jangan rumah ketek tadi nak. 2 baleh, 3 baleh, 4 baleh, 5 baleh, 6 baleh, 7 baleh, 8 baleh, 9 baleh, 20. Oh ya, berarti persisnya sana itu adalah 20 bangunan sini loh. Yang hilang ada 2, yang rusak memang pecah sekali semuanya ada 2 pula. Berarti yang memang tak tersisa sama sekali itu ada 2, kemudian tanpa yang rusak berat yang hanya tinggal atap, dan ada juga yang hilang atapnya itu ada 2, ada 4. Berarti jumlah bangunan di sini ada sekitar 20. 20 nih dari kita langsung dengan masyarakat sini sana. Udah tinggal siko ya. Yang rumah udah yang mah? Yang mah udah. Nah, ini udah, ini yang pemiliknya. Nah, ini Kak. Nah, ini dah. Nah, ini bersama udah Azwar kita sananya. Ini di rumah beliau yang memang rusak parah nih ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang di sini. Tadi kita hitung ada 20 buah bangunan. Yang beliau ini ada 2 motor yang tidak bisa diselamatkan, udah hanyut di bawah arus air bah waktu itu ke bawah gelodo. Dan sampai hari ini kita nggak tahu ada bertemu bangkai enggak. Lah dicoba cari sampai ke bawah, nggak ketemu, mungkin jauh ke bawah sampai jauh ke sana. Nah,
Ini hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 di Pasir Talang, Pancong Taba. Ini alhamdulillah ada bantuan datang lagi sana. Ini dari Puskesmas Asam Kumbang. Jauh nih kemari tadi. Jo ojek dah. Jo ojek. Berapa orang? Jalan kami. Berapa orang kali ya? Balimo dah. Balimo. Lanjut nih ke lokasi. Siap. Hati ini hati-hati. Oh, hati-hati. Nah, ini kita bersama perangkat wali negarinya juga sana. Siapa nama udah dah? Isma Haria ya. Di keterangan tentang yang ada di Dilan, Mbak dah. Di Dilan saat sekarang ini dengan akibat longsor terjadi ada menelan 4 buah rumah, 1 unit musola. Untuk yang musola biasa tuh kan? Ya, 1 buah musola dan 4 buah unit rumah masyarakat yang tidak bisa ditempati lagi karena sudah tertelan tanah atau di bawah longsor. Tingkat kerusakannya berapa persen kira-kira? Sudah parah, parah. Sudah tak bisa ditemui lagi karena sudah di bawah tanah semuanya. Kemudian ada yang terdampak masyarakat, maksudnya ada korban jiwa enggak? Masyarakat korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Cuma masyarakat sekarang dengan rasa ketakutan lah. Sekarang mereka tuh menetap di Dilan kah atau udah turun, Pak? Masih menetap di Dilan tapi masih ada dataran yang bisa ditempati. Oke, kemudian masalah bantuan udah sampai ke Dilan atau gimana nih? Sampai saat sekarang ini masih baru ketahui baru dapat berita ya. Berarti masih terisolir lah istilahnya. Untuk transport ke Dilan apakah bisa pakai motor atau enggak? Untuk dari Pancong Taba ke Dilan masih bisa dilewati sampai puncak ya? Sampai puncak ya. Soalnya kan dari bawah sampai ke puncak itu 3 kilo, sampai ke bawah 500 meter itu 3,5 kilo, masih bisa ditempuh dengan motor ya. Jadi mana tahu ada kawan-kawan atau dosanak dimanapun yang berada yang ingin memberikan bantuan bisa langsung datang ke Dilan. Itu ada 4 buah rumah tadi ya. 4 rumah yang terdampak dan udah rusak parah berarti ya. Parah. Nah, dan mereka yang warganya yang pemilik rumah itu dipindahkan ke rumah yang lain yang lebih aman. Nah, hari ini kita dari Pancong Taba, tepatnya dari Pasir Talang, Pancong Taba, Kenegarian Pancong Taba, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. rumah di atas yang banyak, rumah di atas 1, 2, 3. Nah, kita di Pasir Talang sana, di Pancong Taba. Ini ada tim nakes yang datang sana sama Pak dan Ramil juga ada. Dari mau nih? Kami perwakilan dari Puskesmas Asam Kumbang meninjau lokasi pasca bencana di kampung Pancong Taba. Sangat menyedihkan dan memilukan hati sekali melihat kondisi keadaan yang ada sekarang ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Banyak ya. Wah, masak nih? Masak talu goreng. Wah, kok taruh dadar kok. Enggak talu dadar, dah. Ikut talunya deh tadi bagornya tuh baru gue katanya. Iya, itu kacau lah karena. Kampung gitu, Mangga. Nah, siap. Assalamualaikum Pak kampung gitu. Semangat nih. Di dapur kok, Pak. Oh, semangat nih, semangat. Sampai sini kok, Pak. Semangat demi.